warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaq wassalatu wassalam ala karimil akhlaq alladzi qad hadana tariqal haq. Amma ba'du. Shahibul Fadilah Al-Ustaz Dr. Dayat Hidayat Al-Majistir, Shahibul Fadilah Dr. Zainal Mutakin Al-Majistir, wa ayyuhal ashabi al-aizah. Fi hadhihi al-laila al-mubarakah uridu an nuqaddima maqalati tahta al-mawdu' at-taraduf wal furuq ad-dilaliyah baina al-faz fil Qur'an. Baik. Pada terkait pembahasan ini kita akan memfokuskan ke dalam 3, yakni terkait pengertian sinonim itu sendiri, dan yang kedua itu terkait eksistensi sinonim dalam bahasa Arab, dan selanjutnya yaitu penggunaan sinonim dalam Al-Quran. Nah, yang pertama, taraduf dalam bahasa Arab secara harfiah merupakan berasal dari kata rodafa, yang mana taraduf itu sendiri merupakan bentuk masdar dari kata tarodafa ya tarodafu tarodufan, yang memiliki arti saling mengikuti. Dan tetapi secara terminologis beberapa ulama berbeda pendapat terkait definisi kata taroduf ini sendiri, karena sejak awal mereka memang tidak memiliki berselisih pendapat terkait memahami hakikat taraduf dalam sebuah bahasa. Nah, contohnya bagi Al-Jurjani, taraduf adalah setiap kata yang memiliki satu makna dan memiliki beberapa nama. Tetapi begitu juga bagi Al-Suyuti yang menyatakan bahwa taraduf adalah dua kata yang memiliki arti yang serupa atau berdekatan, sementara Al-Arabi di sini berpendapat mengenai taraduf, yakni taraduf menurut Al-Arabi adalah dua kata berbeda yang biasanya digunakan orang Arab untuk menyebutkan satu nama atau benda yang sama dengan penggunaan yang berbeda. Jadi di sini Al-Arabi nampaknya membedakan dua kata tersebut dalam penggunaannya kendati memiliki makna yang sama. Nah, selanjutnya yakni eksistensi sinonim atau taraduf dalam bahasa Arab. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasannya para ahli bahasa pun memiliki terbelah lah, bisa dikatakan terbelah menjadi dua pandangan terkait taraduf ini sendiri, yang mana ada tokoh-tokoh ahli bahasa yang setuju dengan keberadaan sinonim itu sendiri. Di antaranya adalah Al-Sibawayh, Al-Asmu'i, Fa'al al-Din, Tad al-Subki, dan Al-Rumani. Yang mana kalau Al-Sibawayh itu berpendapat bahwasannya dikarenakan taraduf itu sendiri terjadi dikarenakan dialektika antara satu kabilah Arab dengan kabilah yang lain, sehingga tidak dapat mencegah terjadinya kesamaan makna dengan dialek dan kata lafaz yang berbeda. Selain itu, Sibawayh juga berpendapat bahwasannya bahasa yang digunakan oleh orang Arab ada kalanya terdapat dua kata dengan dua arti yang berbeda. Dua kata dengan satu arti atau satu kata dengan dua atau tiga makna yang berbeda. Nah, seperti contohnya contoh dua kata yang memiliki satu arti menurut Sibawayh itu ada jahaba dan intolako. Nah, inilah yang dimaksud taraduf itu sendiri bagi Sibawayh. Sedangkan tokoh-tokoh yang menolak keberadaan sinonim, yakni diantaranya ada Tolab, Ibn Faris, dan Abu Hilal al-Askari. Kelompok ini berpendapat bahwa tidak mungkin dua kata memiliki satu arti tanpa perbedaan fundamental. Oleh sebab itu, satu kata menjadi tidak berguna jika hal ini diyakini sebagai persamaan kata. Untuk menguatkan pernyataan tersebut, maka Abu Hilal juga menulis buku yang berjudul Al-Furuq Al-Lughawiyah,
yang menjelaskan tentang perbedaan kata itu sendiri yang dianggap mayoritas sama, memiliki makna yang sama. Nah, karena ada perbedaan perspektif itu tadi antara dua tokoh itu, ahli bahasa modern berpendapat bahwasannya perbedaan tadi muncul karena adanya perbedaan perspektif. Kelompok yang setuju dengan keberadaan sinonim dan kelompok yang dianggap menolak keberadaan sinonim dianggap tidak dapat memisahkan makna kata dan sifat dari kata tersebut. Misal kata saif, pedang, dan sarim memiliki makna pedang. Nah, kata saif bermakna pedang atau bendanya, sedangkan sarim adalah sifat dari pedang, yaitu tajam. Seringkali orang Arab menggunakan saif untuk menunjukkan kata pedang dan juga sering menunjukkan kata pedang dengan bentuk sifatnya itu sendiri, yaitu sarim. Nah, juga ahli bahasa modern memberikan kriteria khusus untuk kata-kata yang dapat dianggap atau disebut taroduf dalam suatu bahasa. Yang pertama, yakni bahasa tersebut harus terjadi dalam satu lingkungan bahasa yang sama. Semisal bahasa Arab penduduk asli Mesir tidak dapat dicari padanan katanya dari bahasa Arab Suriah atau bahasa Arab Lebanon, sehingga itu tidak bisa dikatakan taroduf. Nah, yang kedua, bahasa tersebut harus terjadi pada satu masa. Paling diakronik bahasa 30 tahun yang 30 tahun yang lalu tidak dapat disamakan arti dan maksudnya dengan bahasa yang berkembang saat ini. Nah, baik, kita lanjut kepada penggunaan sinonim dalam Al-Qur'an. Nah, seperti terkait pandangan terkait sinonim tadi secara keseluruhan dalam penggunaan taroduf di dalam Al-Qur'an pun hal ini sesuai dengan sudut pandang ulama-ulama sebelumnya. Nah, tapi kita di sini coba lihat taroduf juga dapat dipahami sebagai al-ahruf al-sab'ah, yang mana al-ahruf al-sab'ah kita tahu bahwasannya Al-Qur'an turun dalam 7 bahasa atau 7 dialek dari bahasa Arab. Nah, Al-Jarkasi pun berpendapat bahwa taroduf sendiri adalah kata yang terdapat dalam 7 dialek kabilah Arab dan memiliki makna sama seperti akbil, haluma, dan ta'al. Tetapi kalau kita lihat, kalau kita tadi sebelumnya di kriteria khusus taroduf bagi ahli bahasa modern ini, karena 6 dialek al-ahruf al-sab'ah ini terdapat merupakan perbedaan dialek, sehingga hal ini tidak bisa dikatakan taroduf. Selanjutnya yaitu taroduf dapat dipahami sebagai taukid. Sebagian ulama tafsir berpendapat bahwasannya taroduf itu sebagai taukid karena dalam taukid terdapat pengulangan kata yang memiliki makna sama. Contohnya dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr ayat 22, wajah rabbuka wal malaku soffan soffa, itu kata soffa diulang 2 kali dengan menunjuk pada makna yang sama, yaitu baris berbaris begitu. Nah, selanjutnya taroduf dipahami sebagai al-mutasabih. Selain al-ahruf al-sab'ah dan taukid tadi, ada pendapat yang menganggap bahwa taroduf dalam Al-Qur'an itu merupakan al-tasabuh, yang mana al-tasabuh itu adalah satu kisah yang diceritakan dalam banyak bentuk dalam Al-Qur'an. Ini seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 20 lagi. Ayat 36. Quran surat Al-Baqarah ayat 36. Fa'ajallahuma syaiton anha fa'ahrajahuma mimma kana fih. Yang mana di dalam Al-Qur'an juga di dalam bentuk yang lain diungkapkan dengan redaksi fawaswasalahuma syaiton liyubdialahuma
ma wuriya anhuma min sawatihima. Nah, bagi Al-Suyuti, adanya beberapa kata yang memiliki makna sinonim tidak menjadi persoalan jika disebabkan faktor perbedaan bahasa. Yang menjadi persoalan adalah ketika makna sinonim tersebut bukan karena faktor perbedaan bahasa atau hanya karena faktor perbedaan kecil dalam pengujaran. Nah, makna sinonim itu sendiri muncul dapat disebabkan fenomena tidak adanya indera bahasa dan ketidakmampuan untuk menentukan dan membatasi makna kalimat itu sendiri, atau karena faktor lain yang tidak esensial. Nah, sementara kelompok yang mengingkari adanya taroduf dalam Al-Quran beranggapan bahwasannya susunan kata yang digunakan Al-Quran dalam setiap ayatnya memiliki karakteristik yang berbeda dan tidak bisa diganti dengan kata lain walaupun maknanya sama. Seperti kata roib dan asyak dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabul la raiba fih, yang mana memiliki arti kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, tidak dapat diganti dengan dzalikal kitabul la syakka fih. Begitu juga dengan kata tatslu yang sekilas memiliki arti dengan takro. Kalau dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 48 itu, wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab. Nah, kata tatslu di sini tidak bisa kita ganti juga dengan kata takro misalnya, sehingga ayat tersebut berubah menjadi wa ma kunta takra'u min qablihi min kitab. Itu pandangan beberapa ulama yang tidak sepakat dengan adanya konsep taraduf dalam Al-Quran tadi. Selain itu, Binti Al-Sati juga mengkritik secara, bisa dikatakan mengkritik secara pedas terkait perdebatan konsep taraduf dalam Al-Quran. Nah, menurut Binti Al-Sati di sini, dua kata yang memiliki makna sama yang mengandung pengertian bahwa salah satu dari katanya tidak berarti lagi. Jadi Binti Al-Sati di sini berkomentar, tidak mungkin ada dua kata yang memiliki makna sama di dalam Al-Quran, karena menurutnya Al-Quran, mengapa Tuhan memfirmankan dua kata yang memiliki makna sama? Bukankah itu menunjukkan bahwa penggunaan kata yang tidak efisien? Jika demikian, menurut Binti Sati, mungkinkah Tuhan memfirmankannya? Karena itu sejak awal Binti Al-Sati menolak konsep sinonim itu sendiri dalam Al-Quran, karena menurutnya hanya akan mengurangi ijaz bayan dalam Al-Quran. Nah, kita langsung dilihat contoh juga sih, contoh dalam Al-Quran sinonimnya terkait kata al-hulm dan ar-ru'ya. Dalam kamus bahasa, kata al-hulm biasa diartikan dengan al-ru'ya yang berarti mimpi. Nah, Binti Sati di sini mengomentari bagaimana mungkin masyarakat awal Islam yang kita ketahui memiliki kemampuan bahasa yang tinggi dapat menerima konsep tersebut kalau memang konsep taraduf itu ada. Sedangkan Al-Quran sudah jelas menantang kaum masyarakat Arab jahiliyah terdahulu untuk membuat kitab yang sama seperti Al-Quran. Kalau memang mereka mampu, seharusnya mereka dapat mengganti kata al-hulm dengan ar-ru'ya itu sendiri. Nah, contohnya di dalam surat Al-Anbiya ayat 5 yang berbunyi, bal qalu adghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa syair. Yang mana memiliki arti bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasa Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Nah, di dalam Al-Quran, kata al-hulm atau al-ahlam ini digunakan sebanyak 3 kali yang dapat diartikan sebagai mimpi yang kalut atau goresan hati yang galau. Dan semuanya menunjukkan kacau balaunya pikiran dan hati, seperti Quran surat Al-Anbiya ayat 5 tadi. Sedangkan kata ar-ru'ya
tidak digunakan kecuali untuk menunjukkan pembeda yang jelas dan terang. Nah, contohnya di dalam Quran surat Al-Fat ayat 27 yang berbunyi laqad shadaqallahu rasuluhu ru'ya bil haqqi la taram, yang berarti sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Nah, selain itu di Al-Quran surat Yusuf ayat 43 dan 44 sampai 44 disebutkan pula 2 kali konteks mimpi raja dan para bangsawan. Nah, yang berbunyi ya ayyuhal mala'uftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'ya ta'burun qalu adghatsu ahlamin wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam bi alimin. Nah, ayat ini mengisyaratkan bahwa ketika raja, mimpi dari sebuah raja itu adalah sebuah kebenaran ilham yang diberikan oleh Allah. Sedangkan mimpi yang digambarkan oleh para penyair itu yang mengatakan yang dengan menggunakan kata ahlam itu sendiri merupakan bukan seperti yang digambarkan oleh kalangan penyair itu sendiri tadi. Nah, selanjutnya kata lava dan aksama. Kedua kata ini sering diartikan sama. Sedangkan dalam Al-Quran tidak ditemukan makna sinonim untuk kedua kata aksama dan halafa. Kata halafa lebih cenderung digunakan untuk menggambarkan sumpah palsu atau sumpah yang dilanggar. Contohnya di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 18 yang berbunyi yauma yab'atsuhumullah jami'an fayahfiluna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai'in ala innahum humul kadzibun. Nah, kata halafa di sini lebih cenderung memiliki arti sumpah yang sumpah palsu atau sumpah yang dilanggar. Sedangkan kata qasama atau aksama digunakan untuk sumpah yang benar atau sumpah yang dipenuhi, seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-Qalam ayat 17 sampai 18. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastasnun. Nah, kata aksamu di sini digunakan untuk mengisahkan para penghuni surga yang bersumpah dengan jujur. Ketika, nah, maka dengan demikian kata al-hulm dan al-qasam tidak bisa diartikan dengan sama, sebab keduanya memiliki perbedaan ya, meskipun kecil tadi, tapi dalam pengertian kata al-qasam digunakan untuk sumpah positif, dan kata al-half secara umum juga tidak digunakan untuk sumpah negatif. Tentu ada perbedaannya dari dua kata ini secara am maupun khos, sehingga al-qasam untuk menunjukkan sumpah secara umum, dan al-half itu sendiri hanya digunakan untuk sumpah palsu atau terlanggar, sebagaimana penggunaan ayat Al-Quran tadi. Nah, selanjutnya itu ada kata al-basar dan al-insan. Sebenarnya Al-Quran, dalam Al-Quran kata yang menunjukkan kepada manusia tidak hanya dua kata ini, ada juga seperti Bani Adam, An-Nas, dan lain sebagainya. Tapi pada kesempatan kali ini yang coba hanya saya jelaskan itu dari al-basar dan al-insan. Al-basar digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan manusia dari sisi materi dan hasrat yang dimilikinya, seperti kebutuhan untuk makan, memiliki syahwat, dan bekerja. Ini sebagaimana ditunjukkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 47 yang berbunyi qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar, yang memiliki arti
Dia Maryam berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Nah, dalam ayat ini Al-Quran menggunakan kata basar untuk ungkapan Maryam ketika bertanya kepada Allah saat akan dikaruniai seorang anak. Seorang laki-laki di sini diredaksikan dengan kata basar yang menunjukkan bahwa dia memiliki syahwat dan nafsu dan tidak menggunakan kata al-insan. Sedangkan kata al-insan dalam Al-Quran tidak memiliki arti sebagaimana al-basar. Al-insan digunakan untuk menunjukkan manusia dari sisi pengetahuannya, beban taklif yang diembatnya, amanah yang harus dijalaninya. Sebagaimana contoh dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72, "Inna aradnal amanah ala samawati wal ard wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wasfaqna minha wa hamalahal insan." Yang memiliki arti, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Nah, pada ayat ini Al-Quran menggambarkan kata al-insan sebagai pemegang amanat. Nah, saya kira seperti itu penjelasan dari saya terkait taroduf. Sungguhnya ketinggian bahasa Al-Quran menjadi salah satu kemukjizatan Al-Quran itu sendiri yang ditantangkan kepada semua manusia yang meragukan eksistensinya sebagai wahyu ilahi. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri yang lain. Nadhariatu an-nazm fi i'jaz Al-Qur'an Al-Karim ila amri al-fahir al-Qur'an. هذا البحث يتكون من عدة محاور. الأول ترجمة أمر الفاهر al-Qur'an. الثاني معنى النظم لغة اصطلاحا. ثم الثالث معنى إنجاز القرآن. والرابع نظرية النظم في إنجاز القرآن عند انتقال الجرجاني. طيب فالله نزل القرآن باللغة العربية طبعا، بواسطة أفضل الملائكة طبعا الروح الأمين جبريل عليه السلام على أفضل البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وفي أفضل الشهور شهر رمضان، وفي أفضل ليالي الدنيا وهي ليلة القدر. فالعلماء كثيرون يتحدثون عن الإنجاز القرآن ومنهم عبد القاهر الجامع. فطبعا إذا نظرنا إذا تأملنا أن هذا الموضوع ربما إذا تحدثنا عن هذا الموضوع لا يكفي في ساعة أو ساعتين أو بل ربما يوم أو يومين لم ينتهي هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع بالنسبة لي موضوع واسع جدا. أحاول أن أختصر خلال دقائق العديدة. إذا ترجم في عبد القاهر الجرجاني مولده ولد في مدينة جرجان في مطلع القرن الخامس في الهجرة، يعني تقريبا في تقريبا، وهو فارسي الأصل. اسمه وكنيته أبو بكر
Tahir Ibnu Abdurrahman Al-Jani nazalat anhu kana min sigarihi muhibban bil ilm muhibban ala ta'allum wa aqbala ala kutub wa dars khasatan kutubun nahw wal adab wal fiqh wa lam nadhlam li fahri bal ta'allama fi Jurjan wa qara'a kulla ma wasala ilaihi yadru min kutub wa qara'a kathirin mimman ishtaharu bil lughah wan nahw wal balaghah al adab as-Sibawayh wal Jahid al Mubarrid wa Ibn Durayd wa ghairihim. Yani na'khudh al-fawaid minhu Jurjani al-hirs ala talab al-ilm mahma kana al-amr wa mahma كانت الحال فالجرجاني كان فقيرا حتى لا يستطيع أن يخرج من بيته طلبا للعلم فهو يعتمد على ما يستطيع أن يحصل على العلم ثم إنجازاته ويعتبر بهذا العلم كتابه الإعجاز وأسرار البلاغة من أهم الكتب التي ألفت في هذا المجال وقد ألفها الجرجاني ببيان إعجاز القرآن الكريم وقصده على النصوص الأخرى من شكر ونحو ثم مؤلفته دلائل الإعجاز الرسالة الشافعة في إعجاز القرآن من الكتب اللغوية والفنية وأما وفاته توفي الشيخ البلاغيين عبد القادر الجرجاني سنة 471 هجرة في مدينة عالم لا يخرج مدينة ولكن مع ذلك هو أصبح عالما بارعا في علم النحو والبلاغة واللغة من العقل اكتب أن يتحرى بنظمه ما تحراه فلو أن وضع اللغة كان قد قال بأن الله فساد يعني أن نظم اجتمع في الكلمة يكون هناك معنى مثلا طبعا ضرب بمعنى النقول نام بمعنى tidur أو اجتهد بمعنى السمو وهذه مجموعة من الحروف لها معنى إذا اجتمع في كلمة واحدة وليس نظمها بمقتضى عن معنى يعني إذا كان وضع اللغة الذي يعني نقول يضع هذه اللغة الذي يصنع هذه اللغة كما يقال ربط مكان ضرب أهل اللغة يقول ربط مكان ضرب لما كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد بمعنى ربط أيضا مكان ضرب لكن هذا لم يقع طبعا في هذه اللغة ثم وهو ما
yuktafa fi nabniha atharu al-ma'ani wa tarattubaha ala hasabi tarattubil ma'ani bin nafs bahwa idan nadmun yu'tabaru fi hadil ma'dum ba'dhum ala ba'd. Amma qala al-Walid bin al-Murad bin nadm huwa ta'liqul kalam ta'liqul kalim ba'daha ba'd wa ja'ala ba'daha bi sababin min ba'd wa idza qila yani huna ta'rif al-kalim di ta'rif najmu al-kalim huwa ma yuktafa bi nafsiha atharu ma'ani wa tarattubuha ala hasabi tarattubil ma'ani fi nafs wa huwa idan nadmun yu'tabaru fi hadil manzum ba'dahu ba'dihi ala ba'd. Yani nadmu al-kalim wa tarattubu al-kalimat kulluha laha ma'na. Limadha ju'ila al-kalimah fil ula limadha ya'ti ba'dahu kalimatul ukhra wa limadha ya'ti ba'dahu kalimatul ukhra wa hadhihi kulluha laha ma'na. Idan taqala min makanihi ila makanin akhar fasawfa yakunu hunaka taghyir fil ma'na. Wa ja'ala ba'daha bi sababin min ba'd. Yani sababu taqdimihi hunaka sabab fi taqdimihi wa hunaka sabab fi ta'khirihi. Wa idza qila Zaidun asadun fawqa al-minbar. Zaidun asadun fawqa al-minbar. Hadha la yakhtalif ma'nahu idza qulna kana Zaidan asadun kana Zaidun asadan fawqa al-minbar. Ma'nahu la yakhtalif. Fala ya'ni anna Zaidan wal asad aw asadun yakhtu fawqa al-minbar walakin anna Zaidan lahu syakhsiyatun mithlu al-asad بالشجاعة وخاصة عند الخطابة بصوته القوي وملامح تظهر الاجتهاد بتبليغ الخطبة وتثبت الاهتمام بالمستمعين وتبعد الناس عنه. طيب نأتي بالأمثلة. بأمثلة من الجرجاني. قال الجرجاني في قول الله تعالى فقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على وجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. سورة هود الآية 44. يعني معبرا عن وجه إيجاز هذه الآية أن انبهارها وعظمتها بأمر يرجع إلى ارتباط هذه الكلمة بعضها ببعض ولم يظهر لك الحسن والشرف إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة وهكذا وأن الفضل ينتج من مجمع هذه الكلمة لا إفرادها. يعني إضافة الماء إلى الكاف يعني وقيل يا أرض ابلعي ماءك ماء كاف دون أن يقال ابلعي الماء. Yani lima adalah yuqal ya ardu bla'il ma'a, tapi qala Allah Ta'ala ya ardu bla'i ma'aki. Fal kaf huna yarja' ila fal ma'na huna ablagh min kauni al-ma' bil alif wal lam mu'arrafan bil alif wal lam. Thumma an utbi'a bi nidai al-ard wa amruha bima huwa min sya'niha bidas wa kadzalika nida'us sama wa amruha kadzalika bima yaqusuha. Yani al-ard yu'mar bi an tabla al-ma fa hadhihi min sya'ni al-ard al-bal' al-ma was sama aidan bi بخصها وهو توقف عن المطر أقلعي وغيض الماء فجاء الفعل على صيغة فعل الدالة على أنه لم يغض إلا بأمر
وقدرة قادر. نعرف أن صيغة المجهول أو فعل المجهول من ضمن معاني فعل المجهول للجهالة أو لعظمة فاعله أو لعظمة من يأمر وغيره. ثم تأكيد ذلك وتقريبه بقوله تعالى وقضي الأمر. ثم ذكر ما هو فائدة هذه الأمور وهو استوت على الجود. وكذا كل كلمة في هذه الآية يتصل معناه بعضه ببعض. وهذا من إعجاز القرآن من حيث النظم كما قال الجرجاني. ثم ثانيا وقال الجرجاني في قوله تعالى واشتعل الرأس شيبة. طبعا فإن ظاهر المزية والانبهار في هذه الآية استعمال الاستعارة، يعني الاستعارة في هذه الآية، فليس الأمر على ذلك ولا هذه المزية الجليلة بمجرد الاستعارة. يعني طبعا إذا رجعنا إلى علم البلاغ هناك استعارة، لكن الاستعارة في هذه الآية ليس مجرد الاستعارة، ولكن لأن سلك بالكلام طريق ما يسند الفعل فيه إلى الشيء. نأتي إلى أشر. اشتعل، أصل معنى اشتعل هو menyala-nyala، اشتعل النار أو اشتعل الحطب. ولكن لما كان هنا يعني يأتي بعد اشتعل كلمة الرأس، فلا يمكن أن نفهم أن اشتعل هنا بمعنى menyala مثل النار. وتأكيد ذلك كلمة الثالثة وهي شيبة. فشيب بمعنى ماذا؟ uban هكذا. فأصبح هذه الكلمات واشتعل الرأس شيبة دليل على أنه قد كبر عمره، أي أصبح عمره كبير وسوى منوع. والمثال على ذلك تسبب عرفا، وأصل معنى تسبب هو بمعنى الميت، لكن لما كان عرفا العرف بمعنى كلمة، هل يمكن أن يكون العرف هنا يتسبب يصل مثل ما؟ أظن لا يمكن، بذلك تسبب عرفا هنا بمعنى الجراحة. وأشبه ذلك مما تجد الفعل فيه منقولا عن الشيء إلى ما ذلك الشيء من. هذا ما أستطيع أن أقدمه لكم، وأشكر على حسن الاستماع، وأطلب منكم العفو من كل التقصير، وأقول قولي هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ أوجه شكري وتحياتي إلى فضيلة الأستاذ الدكتور هدايات، وأيضا الأستاذ الدكتور زينال متقين اللذان يعلماننا ولا يزالان يعلماننا. وأيضا لا أنساكم أيها الإخوة على حضوركم. نعم، الليلة إن شاء الله أود أن أقدم مقالتي تحت الموضوع الإفراد والجمع ومقابلة الجمع بالجمع أو بالمفرد. نعم، وحديثنا سيدور حول الاسم المفرد ثم الجمع ثم مقابلة الجمع بالجمع أو بالمفرد. نعم، نخطو إلى النقطة الأولى، الاسم المفرد. ما هو الاسم المفرد؟ المفرد هو ما دل
ala wahid au wahidatin. Mufrad adalah yang menunjukkan satu, yang untuk muzakkar ya, atau ya satu untuk yang muannas. Misaluhu qauluhu ta'ala wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Fa kalimatu rajulun huna fi hadhihi al-ayah huwa misal al-ismil mufrad. Al-ismul mufrad. Summa nakhtu ila an-nuqtah at-taliyah al-jam'. Al-jam' huwa ma dalla ala aksar min isnaini aw isnataini. Jamak itu menunjukkan lebih dari dua, yang untuk muzakkar atau dua untuk muannas. Wa huwa ala nau'aini, dan dia terbagi dua pula. Jam'un salimat fihi suratul mufradi wa yusamma jam'as salamah. Yang pertama, an-naw'ul awal, jamak yang dia selamat bentuk mufradnya, dan ini juga dinamakan jamak salamah. Wa huwa ala qismaini, dia terbagi dua. Jam'il muzakkari salim wa jam'il muannatsis salim. Yang pertama jamak muzakkar salim, dan yang kedua jamak muannas salim. Wa jam'un taghayyarat fihi suratul mufradi, dan berikutnya jamak yang berubah bentuk mufradnya. Wa yusamma jamak taksir, dan dinamakan jamak taksir. Wa huwa ala nau'aini, dan dia terbagi dua pula. Jam'ul qillah wa jam'ul kasrah. Nah, na'ti ila jam'il muzakkaris salim. Jam'il muzakkaris salim ma dalla ala aksar min isnaini bi ziyadati wawin wa nunin ala akhiri mufradihi fi halati raf'i, yaitu yang menunjukkan lebih dari dua, dengan menambahkan waw dan nun pada akhir mufradnya. Ini waw dan nun ini ditambahkan seketika rafa'. Misaluhu qauluhu ta'ala falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna muslimun. Fakalimatu al-hawariyuna fi hadhihi al-ayah huwa jam'ul muzakkaris salim bihaisu nanzur ila mufradihi al-hawari fazida al-waw wan nun fi halati ar-rafa' lianna fi hadhihi al-ayah al-hawariyuna yakunu fa'ilan. Summa washhada bi anna muslimun, wa muslimuna huna jama' muzakkar salim bi ziyadati wawin wa nunin mufraduhu maza muslimun zida waw wa nun fi halati ar-rafa' lianna fi hadhihi al-aya yakunu bi anna muslimun khabar anna. Summa mazilna fi jam'il muzakkaris salim. Naam. Sabaqana syarhu anna jam'al muzakkaris salim yakunu maza bi ziyadati wawin wa nunin fi halati ar-rafa'. Wal ana na'ti ila maza fi halati an-nasb fi halatai an-nasbi wal jarri. Misaluhu, naam, naqra awalan ma dalla ala aksar min isnaini bi ziyadati ya'in wa nunin ala akhiri mufradihi fi halatai an-nasbi wal jarri. Fa misaluhu qauluhu ta'ala liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat
wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurar rahima. Fa kalimatul munafiqin fi hadhihi al-ayah jam'ul muzakkaris salim. Fa mufraduhu al-munafiq fazida ya'in wa nunin li'annahu fi hadhihi al-ayah yakunu maf'ul bih. Naam. Summa 'alal mu'minina wa aidan al-mu'minina huna jama' misal jama' muzakkar salim bihaisu yakunu fi mufradihi al-mu'minu fazida ya'in wa nunin fi akhiri fil akhir lianna fil hadhihi al-ayah yakunu majrur. Naam, ism majrur. Naam. Sabaqana syarhu an jam'il muzakkar salim. Wal an na'ti ila jam'il muannas salim. Naam. Jam'ul muannas salim madalla ala aksar min isnataini bi ziyadati alifin wa ta'in ala akhiril ismil mufrad. Naam, misaluhu qauluhu ta'ala hal sauti munqati. Afwan. واضح. Naam, alhamdulillah, syukran. Misaluhu qauluhu ta'ala innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qaniti was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal zakirin Allah katsiran wal zakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Fal alfazul lati al-mulawwana bilaunin ahmar hiya amsilatu li jama' muannas salim. Naam. Al-muslimat huna asluhu muslimatun fi mufradihi fazida alifin wa ta'in fi akhirih. Al-mu'minat aidan summa al-qanitat aidan mislu al-mu'minat asluhu mu'minatun fazida alifin wa ta'in fa asbaha al-mu'minat. Nam kama ta'lamuna al-qanitat as-sadiqat as-sabirat al-khashi'at al-mutasaddiqat as-saimat al-hafizat az-zakirat. Naam. Maza bi ziyadati alifin wa ta'in fil akhir. Summa nakhtu ila jam'i taksir. Nah, ma huwa jam' taksir? Ma dalla ala aksar min isnaini aw isnataini ma'a taghirin. Naam, yalhaqu suratal mufradi wa hiya ala qismaini. Jam'ul al-awwal jam'ul qillah wa huwa jam'un yadullu ala aqallil adad ay min salasa ila 'ashra wa li hadzal jam' arba'atu awzan. Naam, al-waznul awwal af'ul misal sahmun ashum af'ul. As-sani af'al misal saubun aswabun. Summa af'ilatun misal ta'am jam'uhu at'imatun. Summa fi'latun min kalimati sabiyun fa jam'uhu sibyatun. Naam, misaluhu qauluhu ta'ala laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'um maqsum. Naam, fa kalimatu abwab guna jama' taksir allazi huwa mufraduhu babun. Naam, huna abwab jam'ul qillah. Summa na'ti ila jam'il kasrah wa hiya jam'un yadullu ala ma fawqal ashra walaha awzanun kasiratun. Misal
kitabun, kutubun, rajulun, rijalun, baitun, buyutun, wa ghairu zalika. Naam. Famisaluhu fil Quran qala Allah Ta'ala wa ma arsalnaka min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fa kalimatu rijalan, rijal huna misal jama' taksir allazi huwa mufraduhu rajulun. Fa huna jama' taksir lil kasrah. Naam. Intahaina min syarhi al-mufrad wal jama'. Al-an na'ti ila muqabalah. Naam. Muqabalatul jam'i bil jam'i atau bil mufrad. Naam. Al-jam'u huna ama muqabalah wadih sahih ma'ruf. Muqabalah. Allazi la budda an yus'aluna. Al-jam'u huna ma ma'na al-jam'? Al-jam'u ma'nahu huna al-lafzul ladzi yadullu ala muta'addid. Al-jam'u huna al-lafzul ladzi yadullu ala muta'addid. Izan makna muqabalatul jam'i bil jam'i huwa maza ma'nahu muqabalatu lafzin muta'addidil afrad bil lafzin muta'addidil afrad. Maratan ukhra muqabalatu lafzin muta'addidil afrad bil lafzin muta'addidil afrad. Naam, qala Ibnu Hajar al-Haytami al-murad bil jam'i huna ma fawqal wahid. Naam. Mawdu'una muqabalatul jam'i bil jam'i aw bil mufradi. Naam. Nurakizu fi isnataini. Muqabalatul jam'i bil jam'i summa muqabalatul jam'i bil mufradi. Na'ti ilal awal. Muqabalatul jam'i bil jam'i wa hiya takunu ala isnataini. Naam. Taratan taqtadi al-ahad bil ahad. Ma mana taqtadi al-ahad bil ahad? Huwa as-sahal maza tawzi'ul afrad bil afrad. Naam, tawzi'ul afrad bil afrad. Naam. Na'ti ila al-misal. Bil misali yattadihul maqal. Qala Allah Ta'ala hurrimat 'alaikum ummahatukum. Naam, 'alaikum ummahatukum. 'Alaikum khitabun lil jama', ummahatukum aidan khitabun lil jama'. Hurrimat 'alaikum ummahatukum. Hal ma'nahu huna hurrimat ala kulli wahid ummahatun nas jami'an? La sahih. Hal hurrima ala wahid ummahat an-nas jami'an? La. Walakin al-maksud huna hurrima ala kulli wahid ummuhu huwa. Hurrima ala kulli wahid ummuhu huwa. Fahaza ma'nahu tawzi'ul afrad bil afrad. Summa asani wa aidan taratan taqtadi subutal jam'i li kulli fardin. Naam, famisaluhu qauluhu ta'ala hafizu ala sholawat. Hafizu ala sholawat. Naam, hafizu khitabun lil jama'. Wa aidan as-sholawat huna jama'. Hal ma'nahu hafizu? Naam, anta hafiz ala subuh. Anta sholli subuh faqat. Wa anta sholli al-zuhur. Wa ana usalli al-asr. La. Bal al-ma'na huna hafizu ay ala kulli fardin, ala kulli wahid an yuhafizu as-sholawat. Naam, as-sholawat. As-sholawat huna tandariju tahtahu as-subuh, zuhur, asar, maghrib wal isya. Summa
As-sani na'ti ila muqabalatil jam'i bil mufrad wa yakunu ala snataini. Al-awwal la taqtadi ta'mim al-mufrad au as-sahal madza an yashtarikal jam'u kulluhu fi mufradin wahid. An yashtarikal jam'u kulluhu fi mufradin wahid. Naam. Allahu ta'ala fa misaluhu innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Ya'murukum huna khitabun lil jam' wa baqarah huna mufrad. Idzan ma'nahu huna an yashtarika jami'an kullu fardin jami' fi baqaratin wahidatin. An yashtarika jami'an fi baqaratin wahidatin. Summa asani aidan anifan madza la taqtadi ta'mim al-mufrad wa aidan fi ba'd al-ahyan taqtadi ta'mim al-mufrad. Naam. Famisaluhu qawluhu ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Naam. Yutiqunahu huna jama' fidyatun mufrad. Hal ma'nahu mislul fil awal 'alal jami' an yashtarika fi baqarah wahidah? La, walakin kullu wahid lahu fidyah. Hadza ma'nahu likulli wahid ala kulli wahidin fidyatun. Naam, hadza ma tayassara li arduhu wa aidan binisbati li hadza mawdu' jadid indi wa rubbama antum qad darastum fa narju minkum al-ifada wal narju minkum al-ifada. Naam. Hatta tatimmal fa'idah. Naam, syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Jazakumullahu khairan. Bagaimana teman-teman, apa sudah lihat ini? Sudah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nabiyyu wa rasulullah ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di hadhihi al-lailah ayat syarifah di hadhihi al-ghaliyah. Insyaallah sananaqish wa sananaqish haula al-mawdu' ba'da amsilah al-musyabbih fi al-Qur'an min kashfi al-injam. Namni ila al-musyabbih wa ahammi ibaratihi. Idza natakallam bil musyabbih sawfa natakallam aidan an al-muhkam. Jadi kalau kita berbicara tentang al-musyabbih, kita juga ada yang namanya muhkam. Al-muhkam huwa alladhi la yahtamil illa wajhan wal mutasyabbih huwa alladhi yahtamil wujuh aw awjuh. Di sini di corak tafsir yang mencirikan ke coraknya ke alfaz gitu ya. Ada lagi kalau coraknya ke ayat itu ada muhkamat sama mutasyabihat. Nah, ini sangat berbeda gitu ya. Kalau apalagi kalau di al-mutasyabih wal mutasyabihat. Kalau mutasyabihat, kalau kita rujuknya ke corak yang ayat, itu bermakna ayat yang masih samar dan belum jelas artian maknanya. Seperti contohnya mungkin di awalan surah seperti Toha. Nah, ini kalau kita rujuk ke maknanya kan di
ada ulama yang mengatakan taha itu bermakna ya rajul, ya rajul. Nah, tapi makna jelasnya masih di situ disebutkan wallahu a'lam bisihhatihi. Sihhat maknanya bisihhati maknahu wallahu a'lam dzalik. Dan ini kita akan membahas mutasyabih yang merujuk ke alfaz di Al-Qur'an, yaitu al-mutasyabih min ayat wal mutasyabih min ayat Al-Qur'an Karim wa ayat taqarrar maji al-ayat fil qissah al-wahidah min qisasil Qur'an au mawdu'atihi fi alfazin mutasyabihatin wa suwarin muta'addidatin wa tawasilin syatta wa asalib mutanawwi'ah ma ittihadil ma'na li ghardil maladi. Wa azza al-Zarkashi annahu yakthur fi qisasil anbiya. Jadi mutasyabih ini banyak di surah Al-Mubayyin qisasil anbiya. Hikmatuhu at-tasarruf fil kalam wa ityanu ala dhurub liyu'allim ajzihim, untuk mengajarnya ijaz Al-Qur'an. Ya, dari sini kita bisa melihat ya, maknanya kalau mutasyabih di sini artinya yatakarrar majil ayat. Jadi ada alfaz yang di ayat ini di surah ini ada, di surah lainnya juga bisa aja kita menggunakan alfaz mutanaffa. Itu kisah min qisasil Qur'an fi alfazin mutasyabihat. Nah, ini al-misal ya ini al-misal fil lafzi yani ar-rahmah, fil lafzi ar-rahmah. Nah, sini lafzi ar-rahmah tukarrar diulang banyak fil ayat katsirah di banyak ayat. Wa yahtamil awjuhan fi tafsir, dia enggak berarti atau enggak bisa kita tafsir dengan makna yang sama gitu ya. Wa takhtalif ma'na fi kulli ayat. Yakhtalif ma'na. Yang pertama, rahmah bima'na al-Islam. Fi qouli ta'ala fi surati Ali Imran di ayat 47, yahtassu bi rahmatihi man yasha. Nah, rahmah di sini berarti Islam, berarti Islam. Yahtassu bi islami man yasha. Pembahasannya bima'na al-iman. Fi qouli ta'ala fi suratil Hud al-ayat 28, wa atani rahmatan min 'indi. Di sini rahmah di sini artinya beriman. Selanjutnya bima'na al-jannah. Bima'na al-jannah fi qouli ta'ala fi suratil Imran fi ayat 7, tapi rahmatillahi hum fiha khalidun. Rahmatillah di sini artinya jannatullah, surganya Allah, hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Selanjutnya di Arabi bima'na al-matar. Fi qouli ta'ala fi suratul A'raf al-ayat 57, basyaram busyram baina yaday rahmatih. Nah, al-matar ini sebagai busyra, berita suatu kegembiraan. Selanjutnya al-ma'na al-khamisah bima'na ar-rizq. Bima'na ar-rizq fi qouli ta'ala fi surah al-Isra al-ayat 100, khazain rahmati rabbi. Rahmah di sini bima'na rizq. Makna tadisah bima'na al-maghfirah fi qouli ta'ala fi surah al-An'am ayat 19, kataba ala nafsihi ar-rahmah. Rahmah di sini bima'na al-maghfirah. Nah, na'rif min huna lafz ar-rahmah hiya lafz al-mutasyabihan alladhi yataqarrab kama menjadi taqarrab fi ayat katsirah. بعد ذلك اعتباراته عند ابن جميع.
ini dari al-mutasyabih alladhi afradahu al-alama Ibnu Jama'ah kitabahu maktub di kitabih Kashful Ma'ani al-mutasyabih min al-matani. Matani ini Al-Qur'an ya, ismul Qur'an. Fawarduhu yani bayanu tafsir al-alfaz al-mutakarrara fi 'iddah mawadi' walakinnaha bi suwarin mukhtalifatin min at-taqdim fi mawdu' wa at-ta'khir fi akhar aw ghairu dzalik ma ihtifazi nafsi ma'naha fi kulli al-mawadi'. Nah ini ketika jadi ini beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi satu kata karena berbagai konteks di mana jadi berbeda, ya. Nah, ini yang disebut dalam ulumul Quran namanya apa? Al-asbah wan nadhair atau al-wujuh wan nadhair. Tapi yang dimaksud oleh buku ini Kashful Ma'ani karangan siapa? Ibnu Jama'ah. Mananya sama tetap, mananya sama. Ya, tapi apa? Berbeda dari satu ungkapan umumnya karena takdir. Contoh menyapa innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabina man amana dan seterusnya. Itu di surat Al-Baqarah. Tapi ada di surat Al-An'am. Ini namanya apa ya? 4 surat Haji. Innal ladzina amanu. Oh, surat Maidah kalau nggak salah. Innal ladzina amanu. Ladzina sama tuh. Tapi ini sobiin duluan. Wasobiina wan nasoro. Ya. Bahkan yang kedua itu innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasobiuna wan nasoro. Tuh. Padahal kan wau di sini kan orang Arab ya. Ya. Dinyatakan ke al-ladzina inna ini kan tansibul isma berarti ya kalau itu dasarnya maka dibaca wasobiina wan nasoro. Ini enggak di surat Al-Maidah enggak. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasobiuna wan nasoro. Tuh, ini kan masalah ini, Mas. Allah, ya. Itu sebagai contoh tuh. Ya, coba contoh lain, mana contoh lain? Mana contoh lain? Nah, kalau di Jama'ah bagi ibaratnya menjadi 8. Coba. Al-awwal tasyabuh bi'tibar taqarrur lafzi fayaji fi mawdu'an nuzul wa yaji fi mawdu' akhar al-'aksi. Misal di surat Al-Baqarah wa dukhulul baba sujadan wa qulu hiqqah wa fil a'raf wa qulu tatu wa dukhulul. Nah, kan beda tuh. Letaknya beda-beda. Nah, ini terus selanjutnya wajah rajulun min aqsal madinati yas'a wa fi surah Yasin wajah min aqsal madinati rajulun. di surat Yasin aqsal min aqsal madinati jadi dulu kan. Terus semua pada zalika tasyabuh bi ziyadati harf fi mawdu' wa naqsuhu fi mawdu'in akhar. Kalau Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah wa yakunu dinu lillah wa yakunu dinu lillah. Lillah. Wa fi surat Al-Anfal wa yakunu dinu kulluhu lillah.
Tuh di surat Anfal. Ziyadah lafzul. Terus. Thumma wa ma arsalna min qablika fi surat Yusuf bi ziyadatil lafzu min wa fi suratil anbiya wa ma arsalna qabla bi hadfin min. Jadi ada ziyadah, ada naqs. Terus. Thumma tasyabuh bi taqdim wa ta'khir. Wa huwa ghairul awwal walakinnahu qarib. Nah, ini maksudnya beda sama yang tadi kita sebutkan di awal yang tentang Sabi'in wa Nasara. Taqdimul lahwi 'ala al-la'bi fi mawdu' wa ta'khiruhu fi mawdu' akhar. Ma'anna al-aslu fi ghairil Qur'an taqdimul la'bi mutlaqan li'anna al-la'ba zaman as-saba wa lahu zaman asy-syabab. Nah, jadi zaman as-saba kan duluan daripada zaman syabab. Wadhalika kaqaulihi ta'ala fi surat al-A'raf walladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Wa fi surat al-Ankabut wa ma hadhihi al-hayat dunya illa la'ibun wa lahu. Qaddima al-la'bu fi ayat tsaniyah huwa at-tartib at-tabi'i bi'tibari anna as-saba alladhi yuwafiquhu al-la'b asbaq min asy-syabab alladhi yuwafiquhu al-la'b. Jadi sudah tepat ini tartibnya tartib tabi'i. Wa dzalika fil hayat dunya. Wa amma fil ayat al-ula di ayat pertama fa'akhara li'anna al-kalam 'ala yaumil akhirah fan'adama at-tartib al-zamani. Jadi ketika di akhirat sudah ada tartib seperti ini. Tartib namanya ya ada namanya lahu wa la'ib. Alladzina takhadhu dinahum lahu wa la'ib. Yang menjadikan agamanya itu bagaikan dia main-main. Nah, ini ya tasyabuh bitab. Umma ba'da dzalika tasyabuh bi iradil lafzi mu'attafan fi mawdu' wa munakkaran fi mawdu' akhar. Jadi ada ma'rifah dan nakirah. Qaulu ta'ala fi surat al-Baqarah rabbi ij'al hadza baladan بالنكرة هذا. وفي سورة إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمين. jadi بالتعريف معرفة. قوله تعالى أيضا في سورة فصلت فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم بالتعريف معرفة. وفي سورة الأعراف فاستعذ بالله إنه سميع عليم بالتنكير. هذا التشابه بإرادة اللفظ محرفا الموضوع ومنكرا في الموضوع. ثم بعد ذلك تشابه بإرادة اللفظ مفردا في موضوع وجمعا في موضوع آخر. jadi mufrad dan jamak. قوله تعالى في سورة البقرة لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. سورة البقرة. وفي سورة آل عمران لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. jadi mufrad dan disebut apa jamak. تشابه بإبدال حرف مكان حرف آخر كقوله تعالى في سورة البقرة اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا. ini ada بالواو ya بالواو وكلا. وفي سورة الأعراف اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا. Nah, di sini tafsir tabdil waw bil fa, maksudnya anna majil waw fil baqarah li'anna sukun fiha ya'ni al-qam wa ma dama muqiman fala yahtaju ila ta'khir al-haqq. Nah, jadi di sini kan menceritakan tentang Adam dan ini ya Hawa, Fakula. Nah, kalau yang di surah
بمعنى الإقامة مع أنهما دخل في الجنة يحتاج إلى تأخير الأقل. Jadi ya la yahtaj ila taqdir al-aqal. Wasukun fil a'rab dan maskan sukunnya ini sukun fil a'rab min ittihadil mawdu' maskanan. Jadi ini ketika sudah diturunkan fal aqlu yahtaj ila ta'khir. Jadi makan ini membutuhkan hatta yastaqirra fil jannah, sampai mereka kembali ke surga yang dari ketika ini kan baru contoh ya, ini contoh nanti seriusnya itu di halaman mulai dari Bismillah ya, tuh Bismillah. Tapi ada yang dijelaskan, ada yang tidak. Yang dijelaskan seperti terakhir itu apa tadi? Kenapa? Karena surat Baqarah pakai wau dan surat Al-Araf pakai fa. Kenapa tuh? Sebab di surat Baqarah gitu. Ya, betul. Apa? Maksud uskun di sini ya uskun anta, ya. Tinggallah kamu tuh, ya kan, istrikan kamu di surga, ya. Artinya apa? Belum masuk surga ini, ya, sehingga tidak perlu masuk dulu baru makan, nggak perlu. Pokoknya dua-duanya. Yang namanya wau itu kan dan ya, nanti dan itu bisa duluan, bisa belakang. Wau itu limut lakil, kata orang namu limut lakil jam'i katanya. Ya, wau itu bisa di depan begini. Ja zaitun wa amrun. Siapa yang duluan? Nah itu kalau namu bisa amrun duluan, bisa zaitun duluan, bisa dua-duanya bareng. Pak, itu namanya apa? Zaitun wa amrun. Itu juga begitu. Tapi kalau fa itu mesti mana yang di akhir mesti belakangan. Ja zaitun fa amrun. Mesti itu. Zait dulu baru amrun. Ini juga begitu tuh. Kalau pakai fa itu mesti masuk dulu baru makan. Ya, itu maksudnya ya. Dalam konteks itu. Terus tapi yang lain-lain selanjutnya nggak dijelaskan kenapa-kenapanya itu. Ya, harus dijelaskan di halaman 83 kasih ini. Mulai jadi berdasarkan ayat Bismillah Al-Fatihah terus apa? Al-Baqarah, Al-Imran sampai An-Nas. Ya, An-Nas. Ente nyatet nggak nih? Enggak. Yang mulai Bismillah. Ada di sini. Coba, aman. Coba, yang Bismillah. Maksudnya nyatet di Kalau kali ini ada? Enggak ada. Nah, ini nih perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah. Ya. Masalah. Coba apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Ini maknanya harfiah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maksudnya kan minta tolong ke Allah. Ya. Coba. Idza kana al-muradu bil mas'alah isti'anah ta'ala
jika masuk dengan basmalah itu minta tolong kepada Allah. Fama faidatul ikhtiam ismi. Buat apa ada kata ismi? Antara ba dengan apa? Jalalah. Yang kita minta tolong siapa? Ke nama atau Allah? Ke Allah. Masa minta tolong ke nama? Minta tolong ke Allah. Tapi kenapa di sini ada ismi? Nah, itu kan masalah. Ini masalah. Ya. Masalah. Menjawabmu annal qasda bi atabi wal idlal lidzatihi ta'ala. Maka apa? Saking begitu hormat, saking begitu idlal kepada Allah, seolah-olah kita ngasih itu langsung ke lafaz Allah itu mesti ada apa? Ada ismi. Ya, nah itu maksudnya. Ya. Wa minhu sabbih isma rabbika. Nah, kan enggak begini. Sabbih rabbaka enggak. Ya. Maksudnya nama yang masih bukan nama kan? Tapi siapa Rob itu? Tapi kenapa ada isminya di sini? Tabarakasmu rabbika. Tuh. Ya. Yang tabarak siapa? Rob kan? Bukan itu, tapi kenapa ismu? Nah, itu alasannya adalah bahwa wal idlal lidzatihi ta'ala. Ya. Betul. Iya. Masalah 5 uktusat al-basmalah bihadil asma salat. Ya, kenapa basmalah ini khusus ke nama 3 ini, yaitu sabbih isma rabbika tabarakasmu. Kenapa? Dijawab. Iya. Jawab. Ya. Terus nomor 3, masalah ma faidatul alam jawabannya badal hamdi. Coba, dapat ya. Nomor apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terus alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa diulang-ulang? Tuh, kenapa? Ya, ada jawabannya di sini panjang. Ya, panjang. Ya. Nah, terus lagi, kenapa ada Ar-Rahmanir Rahim? Rahman duluan baru Rahim. Tidak begini. Tidak Ar-Rahim, Rahman itu kenapa? Nah, kenapa? Padahal kan mana asalnya sana. Yang maha pengasih. Kenapa? Nah, begini katanya. Itu wasan mayuqal lima apa lima lam aktif lagi kita anak makan itu si mubalaghah. Apa? Rahman itu ala wazni fa'lan. Dia si mubalaghah. Apa sih mubalaghah? Menunjukkan banyak, artinya banyak apa pihak yang diberi pengasih, banyak benda yang dikasih. Rahman tuh, coba di dunia ini, coba, kan tadi itu benda yang dikasihkan, mulai dari udara, hujan, air, buah-buah segala macam, ya. Dan yang dikasihnya pun banyak, nggak Islam Muslim saja. Ada Muslim, ada orang Muslim, ada orang yang tak percaya ke Tuhan juga dikasih.
nggak pandang bulu lah. Itu namanya makali tadi dibentuk dalam bahasa paham. Ya, betul. Dan wala yazam minhu jawab, tapi tidak selamanya. Ya, coba kagotban, pemarah banget, bukan sifatnya kan, sekali-sekali aja. Sakron apa sakron? Tukang apa? Apa sakron itu? Tukang mabok, tukang nggak ingat, nauman, tukang tidur, kan nggak tahu. Paham? Nggak selalu. Rubah-rubah itu, ya. Kadang-kadang ke saya banyak itu. Besok lusa ke istri saya, paham? Besok lupa semua, begitu. Nah, beda dengan rahim. Rahim itu apa? Kalau rahim itu istilah, rahman juga mubalaghah. Kalau rahim apa? Sifat musyabah. Arti sifat musyabah itu adalah sifat yang melekat pada diri zatnya. Berarti Tuhan Maha selalu didawami sifat seperti karim, ya, muliakanlah begitu. Syahid, kasih selalu, ya. Pakana mukila al-azim rahmah ada imuha. Nah, walidhalika lamma natafarraga Rabb subhanahu bi'adli rahmati lam yusamma birrahman. Bil ali wal lam wajrahu. Jadi yang namanya ar-rahman balagh itu di dunia itu. Sedangkan di akhirat rahim itu sifatnya. Seperti tidak semua orang dikasih kan di akhirat. Ya, hanya orang yang sedikit saja, orang yang taat di dunia dulu waktu itu tuh, paham? Nah, maka di kampung kita itu, ya, kampung kecil nih, apa terjemahannya dengan Ar-Rahman yang memberi kalimat yang banyak di dunia. Iya, orang tua kita ngajar kita tuh Ar-Rahimi yang memberi kalimat di akhirat. Nah, ini dasarnya itu. Nah, jadi ini yang kita maksudkan dengan apa? Dengan al-mutakabi minal matari. Ya, itu maksudnya itu. Ya. Lalu di sini masalah ke-6. Ini bagus, ini buku ini. Ya. Belum baca semuanya. Belum baca semuanya. Nih. Ma faidatul usul minal ghaib fi qouli ta'ala ya kana. Kenapa ada usul? Kalau tidak usul kan harusnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ya, kok pindah dari domir itu ke domir itu namanya dalam balaghah al-usul. Iltifat. Iya. Iltifat. Tuh, iltifat itu kajian mani itu, ya. Nah, kenapa itu? Ada iltifat. Nah, jawabnya begini. Ya. Anal itu balil hadir. Itu enggak? Yang namanya ka kan kepada orang yang hadir ya. Iya ka berarti orangnya ada di depan kita. Ya. Berarti kalau ke Allah kita
dalam hati yakin kita dekat dengan Allah. Kalau apa? Kalau iya karena dulu ya wal isti'anah bihi aqrab ila usulil matlub. Jadi kalau dengan iyakan itu mudah-mudahan apa yang kita minta cepat dikasih karena dekat dengan Tuhan itu. Pak? Ya, min khitobil ghaib, daripada khitab kepada yang ghaib. Wallahu a'lam. Ya. Coba. Tuh, masalah ke-8. Qurira lafzus sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Nah, di sini ada dipertanyakan kenapa disebut 2 kali, tidak begini. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Alladzina an'amta alaihim. Kan biasa itu. Ya, diulang lagi. Kenapa? Ya. Tuh. Kata ngali bayani wasmi salihi al-mun'imi alaihi, untuk menjelaskan sifat apa salihi yang menempuh sifat itu al-mun'imi alaihi yang memberikan nikmat kepada mereka. Fal awal wasfu bil istiqomah, jadi menunjukkan istiqomah. Wasani biwasmi salihi minasafaro wasid, dan seterusnya. Maka ada siratal ladzina an'amta alaihim dan seterusnya. Ya. Nah, ya, jadi ini tinggal baca sebenarnya. Jadi ini begitu Quran itu, ya, dalam memilih apa? Memilih kata-kata, meletakkan kata-kata di tengah jumlah begitu teliti, ya, tuh ya, sesuai dengan situasi dan kondisi teliti. Coba dalam Quran kan ada dzalikum khairul lakum, ya, jadi ada dzalika, ada dzalikum, ada dzalikum, ya, tilkum, ada tilka, ada tilki memang, karena kan sudah tilka itu memang. Nah, dalam berbahasa sehari-hari kan enggak. Walaupun orangnya 2, 3 banyak dari kan. Di Quran enggak. Dzalikum, dzalika, tilkum, tilkuma, tilkuha. Nah, ya. Itu. Ya. Silakan. Ada pertanyaan ini katanya terakhir ya? Iya, Ustaz. Silakan. Mungkin bagi teman-teman, ya ini mutasyabih ini sebagai ini ya, pemantik lah teman-teman buat membaca bukunya nih, karya Ibnu Jamaah dari Kasful Ma'ani minal mutasyabih fi al-Qur'ani. Ya, saya kembalikan ke Mbak Fahmi. Silakan. Baik, sekarang saya jawab. Itu mungkin misalnya kalimat balagha yubaligu وبالغ إذا اجتهد في الأمر وشيء بالغ شيء جيد. Nah, المبالغة كلام يعني الإفراد بالشيء
mubalaghah, berlebih-lebihan dalam pembicaraan, perkataan seperti itu. Dan insyaallah di istilah apabila Abdullah ibn al-Muqtar awal man haddatha yaqul mubalaghah wa huwa min al-balaghin al-arab. ماذا قال؟ نعم، أن المبالغة من محاسن الكلام والشعر وأعرفها أي تعرفا بأنها الإفراط بصفة berlebihan dalam mensifati sesuatu. وكذلك عند أبو هلال الأشعري ماذا قال؟ أن تبلغ بالمعنى أقصى غايته وأبعد منها ولا تقتصر العبارة عنه على أن منازله وأقرب مراتبه. Nah, di sini ingin menyampaikan Abu Hilal itu bahwa makna mubalagh menyampaikan suatu makna dengan tujuannya itu dengan sejauh-jauhnya abadiyah, wala taqtasir, dan terbatas, tidak cukup saja taruh saja ala anna manazili wa aqrabu maratibi, dengan pendeknya manzil wa aqrabu maratib, jadi martabahnya itu tidak dengan apa kategori ini, kalau tidak setinggi-tingginya tujuannya itu atau dengan terendah seperti itu, dengan level terendah. Lanjut seperti namun qalilan min haitsu al-bu'd min haitsu as-safiyah min siyagil al-muqaddam. Nah, takunu awzan al-mubalagha ila qismayn ra'isayn. Awalan awzan qiyasiyah, nah, fa'al aw mif'al aw fa'ul wa fa'il wa fa'il. Fa'al huna al-mithal mislu jabbar, azam, qatal, tawqaf, wa kadhalika mif'al mislu miqwal, miqdam, kadhalika fa'ul, mu'aqul, sya'ub, ini kasur asid, yaitu termakul banyak bahan, tersobu, ini tersobu, ini semua ketika yakni أوزان غير قياسية، أن ذلك أوزان صناعية لا يقاس عليها فاعلة. Karena تقريبا تساوي misal أوزان غير قياسية, jadi kemungkinannya itu dengan atau tidak tahu. Nanti kita ada ayat. Al-ayah fi surah An-Nur. في سورة النور الله تعالى أو كظلمات في البحر يغشى موج من فوقه موج من فوقه ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج لم يكاد يراها ومن لم يجد له نور فما له من نور. Nah, kalau kita melihat ini perumpamaan tentang orang kafir amal seperti apa kalau menjelaskan kalmat gelap diuji jasa. Nah, seperti gelap gulitanya ketika mendapatkan suatu lautan yang dalam diikuti oleh ombak yang dimau di atas mau itu mau kini mau yang itu berbulu mau bisa dari atasnya ada awan mana gelap gulita yang sangat berbentuk. Pada kami kemungkinan menandakan, kemungkinan akan mendapatkan. Kita menggambarkan bahwa dengan akal di sini betul sekali kita berada mungkin lautan itu dengan gelapnya mungkin secara badai terus ombak berbulu-bulu, jadi apa akan terjadi. Dan ada juga kita masih berkata, tapi ada kalinya juga diikut dan kita karena bahwa mengenai seperti itu itulah perubahan orang kafir yang tentu nanti akan jadi warna kala wastu al-mudda kemungkinan akan wala ada al-farqu baina at-tawhid wal iqrar guna fi adat wa adat mungkin ditablik aklan wa adat walakin la fi iqrar mungkin aklan, jadi kemungkinan hanya akal saja
tidak ada. Nah, nanti ila ayat yakadu saya bagi kamu bil absar di surat An-Nur kadali. Yang artinya itu mengatakan kita awal itu hampir menjelaskan kita di sini dijelaskan. Kalau kita berpikir secara akal, mungkin bahwa yang namanya kilat itu bisa menghilangkan ingatan. Bahkan mungkin ada yang kita mendapatkan juga apa itu keselamatan. Tapi kalau ada kan, adanya buktinya ada kan? Ada masih ada kita itu bahwa kilat itu sampai bisa menghilangkan penglihatan. Itu yang kedua. Yang kedua dari al-bulu. Nah, al-bulu fi wajhain. Yani min haythu qubul apa? Ini qubul maqbul atau maqbul. Nah, nanti kita al-wajib al-awwal. كيف ذلك مقبول وما دخل عليه أو دخل بأحد من الأدوات التي تقرب إلى السياق والقبول. Nah, pula bagaimana kita mau mengaitkan suatu yang mungkin tadi yang bulu ini martabat tadi. Jadi dari tablik semani guru ini yang paling tinggi dalam mubalah kok. Nah, dan di sini itu kalau kenapa bisa makbul sebenarnya guru ini adalah mungkin akal dua adatan tapi bisa makbul bisa diterima itu kenapa? Karena adanya ada minal adawat allati tuqarribu ila sihhati wa qabul. Apa saja adanya itu apa tahu seperti qad. Qad ini ihtimal atau laula lilna أو كأن بتصفيق كان يقرب للمقاربة أشبه بذلك نأتي إلى الآية تبين ذلك فقال يكاد زيد وأنه لم تمسك النار كيف؟ هنا نمسح ولا نفترض أن يكاد غير موجود إذا آية ما يدرك ولو لم melarang. Pak, minyak itu bisa menerangkan minyak kalau transaksi itu emas yang didekatkan atau dikenakan kepada minyak ada di kan minyak pada api itu tidak mungkin itu belum mungkin apa yang ada kan atau kita berpikir kok minyak terus sama api dikatakan untuk mengatakan itu bisa masih tidak ada hurufnya bisa juga tetapi lihat aku tidak disebut bisa ini ilohat zai mulai dimas mustahil aklan wakil nabdo yakan yani hormatku itulah jadinya kenapa bisa kita katakan terima karena ada waktu yang selanjutnya yang ini belum terlalu mengerti ya mungkin nanti tambah Ustaz generasi baca juga tapi masih jadi ini kalau mengatakan karena belum boleh ini belum tidak membaca waktu tidak baca akan al-ujumani apal judi ba'urati ajma. Nah, kurang bahawa kita teman-teman dari Islam atau yang lain yang tidak paham sedikit bagaimana kami memuji sangat memuji sangat guru sangat itu kan perkataan al-ujus ini seperti itu kita bisa dilanjutkan. Nah ini pertama bahasa dari
قصد الصيام نقضي بعض المفاعيل يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ولا لهم سلام الدين هذه من حيث الدراسة maka dari itu Abdullah Anisnya Marahumnya Fa'al Nak dijabah Apa wajahkan Hadis Kitab Al-Qur'an Al-Qur'an Tawwab Fa'al Tawwab Muslim selanjutnya Ustaz Tumam dikatakan dari Al-Qur'an wal ayat dalam kitab Al-Qur'an Mana alaihim bisyara al semua bahwa fikir di dalam hadis kemudian lihat kalau istirahat nanti tidak al-ayat untuk benar al-ayat kalau ada mungkin tidak akan berlaku dan kami alhamdulillah bagaimana suka orang bisa suka nah tapi tidak ada ayat siapa jadi kita tahu wala qala tahal kullu imra'ah wala yastawdiha nah fil ayat natu benar mudhiha nah lakin tidak kena laisa bi ijaz mujarrad taqul tidak hal kullu imra'atin an waladiha mujab bayanan mudah hasan wa balahu kamilan. Jadi kalau tadi kita buat tidak ada ukuran ada kullu wa sabu dia walakin ada Al-Qur'an mujizat Al-Qur'an wa khasab ala al-mubtiha lil mubarak. Kenapa sih disebutkan sini tidak yang muslim perempuan? Nah itulah kita dalam segi pembahasannya. Karena apa? Orang yang muslim apabila yang muslim pada perempuan ya akan diwajibkan memberikan undang-undang yang muslim ini asbab yang lebih sayang kepada dia kepada anaknya lima dia menghadapi ilaiha enam. Jadi dia pernah itu berarti lebih sayang. Berpikir tentang kedekatannya dengan dia tidak bisa. Banyak dalam anak bayangkan yang menyusui pada bayinya itu tidak bisa banyak wala sabun tak perlu mahammat betul. Ini adalah dalam Al-Quran yang menjabat di Al-Quran. Kalau dia kemudian ada dalam aturan ibarat yang kita tafsir malah kita maksudnya surah yang dikatakan wasallahu bi ayat al-bayyinah surah ayat ini kita tafsir guna maksud kalau dikira dia sabut anu ma lawan ayat rohi lakan jadi itu harus ya awalnya mungkin biasa, tapi kalau ya kalau salah, kalau dorongan itu benar-benar harusnya seperti itu kan, gitu. Jadi dia harus membaca lagi dorongan, itu kita dorongan, dia akan jamak 6. Kalau mungkin kalau bahasa rohi itu mungkin awalnya itu atau action yang itu bahasa waktu kalau udah dorongan itu awalnya sampai kemampuan putus kita, jadinya itu lagi dipakai dorongan untuk mengubah nanti Ustaz. Nah, nanti kita tidak nanti makna. Intinya kemudian mengubah semua nanti tidak punya nanti mengubah mulai sekarang. Tidak. Nah, saya pun apa juga tidak memandang mudah aku wah tidak pada apa mudah apa tidak di mana mudah wa minal muhasinat al-badiyah al-lafziyah makna antara al-fadl mudah imatan imatan muarafatan di makna dan murad dalam maknanya kita tuju nanti kita kalau dari
muafakah tadi atau setengah siang ya. Mungkin tidak bisa setengah siang selamakan sautul kalimah sautan. Nah, ini juga mungkin termasuk kita kalau Al-Quran itu termasuk ijazah Quran itu benar hanya ada di Al-Quran saja dan hanya ada di bahasa Arab. Bagaimana seperti itu? Oke. Jadi apa saja Allah saja dari bahasa lain yang sama jenisnya seperti ini. Haukah menerangkan orang saja yang itu namanya hafid disebutkan karena mungkin banyak hafid dan seperti itu jadi mungkin nanti fa'ina lisau di apa kemudian hai itu nah kita soal bukan kalau di buku lain pagi ini cuma soal lisau ini dan kita maksud sekali ini kita banyak soal hanya waktu istilah kemudian ini karena kita nomor istilah tetapi mana dari al-misal al-awwal Allahu Allah adalah seperti itu dia imam pada awal Yakub alaihissalam bisa Yusuf alaihissalam kita lihat dalam ayat ini sebelumnya itu tentang Ikhwan Yusuf bercerita pada ibu bercerita bahwa Ali yang ini masih saja bercerita masih ngomong itu seperti itu karena seperti itu kita nanti Allah kita tahu hatta tahu tahu dengan hakim makna ini kalau kita berdalam lagi tentang murid ya makna murid mungkin di mana itu tidak ada itu itu. Nah, buat kita bahwa ayat ini masih ngomong saja tentang masih ngomongin membicarakan tentang sudut yang ada dalam nabi. Bila ada minat tidak dijam di makna. Nah, inilah murid favorit. Tapi maknanya karena kami tidak favorit seperti itu. Nah, wabainal haq. Panggilan kecil berharap ini anak ketika tidak wali masyarakat harap ini dan harus begitu wati anam wazan wati jadi kalau dibahas mungkin kalau itu betul banget dalam kehilangan ini sampai ngomongin kalau tahu satu isu kata tahu dan kalau ketika ngomongin sampai dia enggak mau sebenarnya dalam sampai kalau ada Muhammad bahwa tadi dulu sampai itu yang penting sampai kemudian sampai juga wahad dan lagu mahal ini maksud ayat yang mungkin di dalamnya banyak ayat kalimat berlipat nanti wahad dan lagu dengan apa dua bahasa harus menggunakan wakana bukannya jam itu mahal yang untuk alfaz al-qasam. Nah, di sini juga kita mendapatkan biasanya kalau kosan itu dengan ada billahi wallahi tapi di sini dengan tallahi. Qul tallahi. Nah, dia dapat dihafal gimana? Dia tidak mendapatkan tallahi tapi bayangkan billahi Allah. Kalau di mana wa'adan an min al-qasam. Nah, biar lihat di bawah ada dijelaskan waktunya. Nah, selanjutnya waktunya al-adrob siang akan dilihat juga dengan boleh juga ada juga yang terhormat watak ini berubah menjadi kuatikan yang mana tadi tahu guna mungkin proyeknya masalah iman bisa kan kita kalau mungkin di ayat ini tahu uang tahu atau masalah atau tajam kelas di situ ayat atau pakai kode yang boleh juga. Kenapa pakai tahu? Nah, yang untuk yang boleh padahal bisa dipakai kata tajam atau masalah. Karena yang mungkin tidak ini masalah jadi mungkin kalau tahu ini masalah bahwa akhlak tidak apa bahwa akhlak istimewa minimir
Nah, di sini juga ma tak tahu bahwa hati ma buat sekali berubah tambah ada lagi tambah minuman jadi tambah buah lagi. Harusnya kalau tambah ma tak tahu tapi harus semuanya. Nah, ini ya salah satu kebolehan ya atau tidak Quran di sini dengan menjelaskan sudah tadi kita mana tahu kemudian kita bilang masih saja di buku-buku masih dibicarakan oleh itu Ibn Yusuf itu menceritakan seperti itu ditambah lagi dengan kalimat yang boleh nah seperti itu mungkin menafsirkan ikhtilaf awal tanya Qur'an ta'ala di surat Al-Baqarah wa Qur'an lada sekarang wa qabil alaiha ja'a finnas ikhtiar kalimat qabil pertanyaan yang kenapa tidak pakai dan menggunakan wasbir menggunakan iman. Tadi kita jelaskan bahwa ikhtilaf itu dan menggunakan iman munasiban wa akan dalam sunnah makna menggunakan iman dimaknai murad bahwa di situ tidak perintahnya menurut bismillah mas tauhid alaiha istighfar itu berbeda manfaat beda sabr wa kadalika istighfar wa bab. Kita tidak ada bedanya membedakan tapi istighfar itu tidak asyad dulu dari sabr seperti itu wa akan bersabar diminta boleh berarti anak wala dia wa Tino, aku sipir, nama supirnya ada makna tidak boleh dilakukan seperti itu. Karena mungkin ya, isolir itu lebih mudah dimunasib daripada cuma misal kalau sekarang ya misal mengenaskan dia usaha kasabat dua alaiha kasabat dia biar nas tahu baina al-fat baina nafs dan kita wal makna murad bi bisa baina dulu ala fil hasanah wa baina dulu ala fil sayyiat fa dia tiro fi gunakan makna kasabat yakni dipasangkan dengan laha makasabat dan wa alaiha makasabat seperti ini identik dengan mungkin dengan pikiran hasanah. Nah, jadi mana dan waktunya itu ulang dan alaiha yang identik dengan syab dengan kita sahabat wa alaiha maktasabat. Nah ini misal dari istilah berarti mengenai Al-Quran Karim. Al-Quran Karim mungkin itu saja yang bisa sampaikan di pembahasan kali ini. Mohon maaf banyak kurangnya dan penjelasannya. Kalau tidak bisa jadi mudah-mudahan bisa jelas oleh semuanya. Dan sekali lagi minta maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum.